Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NIM 31175602. Dan saya Putri Handayani, NIM 31175603. Di sini kami akan mereview jurnal tentang kinerja portofolio optimal dengan metode indeks tunggal. Dan saya analisis portofolio optimal model indeks tunggal pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45. Di sini latar belakangnya yaitu dalam berinvestasi tidak terlepas dari adanya fluktuasi harga saham yang mempengaruhi besarnya risk atau besarnya resiko. Dan return atau timbal balik. Tujuan penelitian ini dalam menentukan saham membentuk portofolio optimal dari satuan-satuan perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau menurut jurnal saya, model portofolio Markowitz yang begitu kompleks dalam perhitungan covariance-nya selanjutnya akan dikembangkan oleh William dengan menciptakan model indeks tunggal. Pada portofolio yang telah dibentuk juga perlu dievaluasi kinerjanya seperti layaknya evaluasi pada kinerja perusahaan. Teori investasi menyatakan bahwa pengambilan keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada tingkat pengembalian yang diharapkan, tetapi juga dengan tingkat resiko yang akan diterima. Nah, selanjutnya metode dalam setiap jurnal. Nah, kalau di jurnal saya menggunakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk deskriptif. Nah, lokasi dalam penelitian saya dilakukan pada perusahaan pada sektor basic industry pada tahun 2015 Januari, yang didapat datanya di Bursa Efek Indonesia, yang perusahaannya sudah terdaftar di Bursa Efek. Objek penelitiannya adalah portofolio saham pada perusahaan-perusahaan sektor basic industry. Jadi di sini metode penelitian tetap menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk deskriptif. Lokasi penelitian yaitu pada perusahaan yang tergabung dalam LQ45 yang terdaftar di BEI selama 5 tahun atau 5 periode, yaitu selama tahun 2013 dan 2014. Nah, selanjutnya hasil dari penelitian dari jurnal saya yaitu sebagai pertimbangan investor dalam menganalisis perkembangan harga saham yang terjadi di pasar dapat diperoleh IHSG pada periode Januari 2015 hingga Januari 2016, yaitu yang diperoleh adalah sebesar min 0,010351 atau kurang min 1%, yang berarti rata-rata pergerakan indeks harga pasar pada periode penelitian justru mengalami tekanan. Nah, return saham merupakan tingkat pengembalian investasi saham atas dana yang diinvestasikan oleh para investor. Nah, data yang digunakan adalah sejumlah perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di BEI yang sudah tergabung pada sektor basic industry. Nah, masing-masing saham yang dihitung akan terakumulasi pada suatu rata-rata indeks saham. Jadi pada perusahaan tersebut akan mengalami tekanan yang signifikan terhadap saham yang sudah ada. Jadi untuk jurnal yang kedua, hasil pembahasannya yaitu portofolio optimal akan berisi aktiva-aktiva yang mempunyai nilai rasio ERB yang tinggi atau sama tinggi nantinya. Aktiva-aktiva dengan rasio ERB yang rendah tidak akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Dengan demikian diperlukan sebuah titik pembatas atau cut-off point yang menentukan batas nilai ERB berapa yang dikatakan tinggi ditunjukkan pada tabel. Di jurnal nanti ada. Ya, tabelnya pasti di jurnal ada. Nah, selanjutnya atau perbedaan pada kedua jurnal. Nah, kalau di jurnal saya itu
eh, dapat disebutkan bahwa di sektor industri basic itu memiliki korelasi yang paling rendah di antara sektor-sektor yang lainnya. Jika pada saat tahun IHSG sedang mengalami tekanan, investor disarankan menginvestasikan dana yang dimiliki di berbagai pasar modal dan di instrumen keuangan lainnya dengan harapan return investasi dan instrumen keuangan yang lainnya selain saham kemungkinan besar akan menghasilkan return yang lebih tinggi. Nah, Jadi yang jurnal yang kedua yaitu pembedanya yaitu agar terkait dengan proporsi dari masing-masing saham portofolio optimal. Hendaknya dieksekusi dengan simulasi harga saham terkini sehingga dapat diketahui kinerja aktiva dalam portofolio optimal tersebut. Jadi harus diketahui dulu berapa harga saham terkininya dan sebagai pembedanya nanti, dan harus diketahui dulu harga sahamnya. Jadi itu. sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.